Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah dan petunjuk bagi kita. Salawat bering salam pada baginda Nabi Yunal Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihhu lailan wasabbihhu bukratan wa asila. Ayat 41 dan 42. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ingatlah aku, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, dimulai dari bukr, yaitu pagi hari, artinya awal kita bangun, wa asila, awal sore menjelang malam. Kaum muslimin sedang salat zuhur yang Allah muliakan. Seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu adalah bahagian daripada zikir itu sendiri, yang mana targetnya adalah setiap hamba mengenal siapa Tuhannya, adanya kedekatan antara makhluk dengan Khalik. Semakin mampu kita merasakan pengawasan dan kehadiran keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, di semua kondisi, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk ataupun bahkan berbaring. Berdiri umpama kita melakukan aktivitas kegiatan, baik kita bekerja ataupun yang lainnya. Dalam keadaan duduk, mungkin ini kita umpamakan sedang beristirahat ataupun berbaring, yang betul-betul menandakan bahwa kita sedang dalam keadaan tidak melakukan aktivitas-aktivitas. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita, hendaknya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam ibadah kita, di dalam salat kita, di dalam tilawatil Quran kita, dan di dalam semua yang terkandung di dalamnya nilai-nilai ubudiyah secara mahdah. Bahkan juga di dalam aktivitas ghairu mahdah, di mana ibadah-ibadah yang tidak Allah tetapkan langsung tata cara dan syaratnya, yang mana ini kita umpamakan seperti muamalah, interaksi kita sesama manusia, hubungan hablum minan nas, hubungan selaku sesama manusia. Ini juga dinilai ibadah yang kita sebut dengan ibadah ghairu mahdah. Apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka ini insya-Allah bahagian dari ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita dalam semua aspek ini untuk selalu mengingatnya, berada dalam pengawasan, ada kesadaran diri kita bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang beriman merasakan kehadiran pengawasan Allah, tentu nilai ibadahnya baik dalam keadaan ramai orang, banyak orang, di tengah-tengah orang, ataupun dalam keadaan sendiri, bagi orang beriman sama-sama saja. Kekhusyukannya tentunya harusnya juga sama. Kenapa? Karena tentu pengawasan Allah selalu ia rasakan. Ia jaga harga dirinya di tengah orang, di tengah keramaian. Maka di saat tidak ada orang pun, ia tetap akan menjaga harga dirinya. Ia tidak bermaksiat kepada Allah di saat dilihat orang. Maka ketika tidak ada orang yang melihat pun, ia juga tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena ia merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati? Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maka bagaimana mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang luput dari pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selaku hambanya senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga muncul kesadaran di dalam diri bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dalam setiap kesempatan dan waktu. Tiada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang tampak, yang kita jaharkan, yang kita i'lankan, bahkan juga yang tersembunyi di dalam hati kita. Wa ma fis sudur, apa yang tersembunyi di hati kita, Allah juga mengetahuinya dengan sangat detail dan rinci. Sehingga orang beriman bukan hanya menjaga fisiknya sebagai topeng dirinya, tetapi ia juga membersihkan yang tersembunyi di balik jasad yang kasar ini, yaitu hatinya. Ia berbicara lembut bukan hanya ingin dipandang baik oleh orang lain, tetapi ini adalah berangkat dari kebersihan hatinya, kebersihan niatnya. Karena orang yang berbicara baik tentu Allah muliakan. Ia bersikap seperti sikap orang-orang yang memiliki akhlak, bukan hanya ingin mengharapkan sebuah penghormatan daripada orang lain, tetapi itu muncul, itu lahir dari keikhlasan, kebersihan yang ada di dalam hatinya. Inilah jamaah rahimakumullah, apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah kesadaran untuk selalu berbuat baik. Astaghfirullah li wa lakum.